Otorita dapat hibah 119 miliar rupiah bangun Kemen Center tahap 2 IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, THD, mendapat komitmen hibah dari USDA senilai 7,6 juta rupiah dolar AS atau ekuivalen 119,3 miliar rupiah. Dana hibah ini akan digunakan untuk pembangunan Proof of Concept, POC, Kemen Center tahap 2 di Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, Polhukam 3 IKN. Dalam komitmen ini, USDA menggandeng 7 raksasa teknologi Amerika Serikat meliputi Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola. Penandatanganan kerjasama pun dilakukan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Brawi dan CEO Metamind Global Corporation, MMGC, Vishal Currie sebagai perwakilan 7 perusahaan, Kamis, 31 Oktober 2024. Perjanjian ini merupakan langkah konkret tindak lanjut Grant Agreement antara OIKN, yang ditandatangani oleh PLT. Kepala OIKN Basuki Hadimulyono dan USDA, yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakdir, pada 20 September 2024. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Brawi menjelaskan, dalam proyek POC ini, setiap perusahaan tersebut memiliki peran strategis untuk memperkuat fondasi Kemen Center tahap 2 baik dari sisi hardware dan software. Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial. Di samping itu, IBM fokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek dari infrastruktur dan keamanan POC Kemen Center yang akan dibangun di IKN memiliki standar infrastruktur terbaik, sehingga menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan, tutur Ale dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat, 1 November 2024. Ale pun optimistis tahap awal pembangunan POC Kemen Center tahap 2 ini dapat terlaksana dengan baik, menyusul dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi Smart City yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan, pungkas Ale. Kementerian PU guyur 24 triliun rupiah untuk infrastruktur IKN per Oktober 2024. Kementerian Pekerjaan Umum, PU, mencatat realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mencapai 57,8% atau 24,22 triliun rupiah dari total anggaran tahun anggaran, TA. 2024 sebesar 41,95 triliun rupiah per 25 Oktober 2024. Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara, IKN, tahun 2024 sebesar 41,9 triliun rupiah, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024, ujar Menteri PU Dodi Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu 30 Oktober. Secara rinci, Dodi mengatakan untuk infrastruktur sumber daya air, SDA, di IKN pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1,45 triliun rupiah. Anggaran itu digunakan untuk pengendalian banjir das Sanggai 1 lanjutan di kawasan inti pusat pemerintah, KIP, pengendalian banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, hingga pembangunan embung KIP. Kemudian total alokasi anggaran untuk sektor Bina Marga di IKN mencapai 19,20 triliun rupiah yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan dermaga logistik. Selain itu juga pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan tol seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B1, 6A, 6B, dan 6B1, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2, hingga jalan akses Bandara VVIP IKN. Infrastruktur permukiman, Cipta Karya,
12,93 triliun rupiah antara lain adalah Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, Jaringan Perpipaan dan seterusnya, ungkap Dodi. Ada pula alokasi anggaran dari Kementerian PU untuk sektor perumahan di IKN sebesar 8,37 triliun rupiah. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan rusun aparatur sipil negara, ASN, dan Hankam, serta Pas Pampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan hunian pekerja konstruksi, HPK, IKN, serta dukungan dormitori PSSI. Pemerintah siapkan 3.100 hektar lahan di PPU Topang Infrastruktur IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan, pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur untuk menopang infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN karena wilayah IKN menjadi kewenangan dari Badan Otorita IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Itu kita bebaskan, kita berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di Penajam Pasir Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar, dikatanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Nusron menjelaskan bahwa lahan seluas 3.100 hektar tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan IKN mendatang, seperti bandara, gudang, pelabuhan, hingga perumahan pekerja. Lahan tersebut pun dikelola oleh Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di IKN. Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ, kata dia. Adapun Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah. Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung. Kita ada kerjasama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November, kata Nusron.